Karena kita dibentuk oleh energi, maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Dan energi itu dinamis. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan, lepaskan. Cara itu urusanku. Bahagia aja dulu, pasti teman akan datang. Kenapa? Kalau sudah bahagia, pasti teman yang akan datang akan membawa kebahagiaan. Mengapa dua orang yang menghadapi masalah yang sama bisa menjalani hidup dengan hasil yang sangat berbeda? Apakah karena nasib atau karena cara mereka memandang kehidupan? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Setiap manusia memiliki harapan, namun seringkali yang membatasi langkah kita bukan keadaan dari luar, tetapi keyakinan yang kita pelihara dari dalam diri. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk berikhtiar, bertawakal, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Harapan kepada Allah selalu berjalan berdampingan dengan usaha dan ketulusan. Harapan dan pola pikir yang positif dapat membantu seorang bertahan menghadapi tantangan dan lebih terbuka melihat peluang. Karena kita dibentuk oleh energi, maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Dan energi itu dinamis. Satu sifat energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu dapat diubah bentuknya. Contoh, ini cahaya memantul ke saya dari listrik. Sebetulnya kan di masjid ini yang ada cuma energi listrik. Bisa menjadi lampu, betul? Bisa menjadi suara, kan ini energi, ya toh? Bisa menjadi apa saja. Cuman yang jelas, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Jadi sebetulnya energi itu sudah tersedia. Persediaan energi di alam semesta ini tanpa batas. Kalau begitu saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekarang punya energi yang terbatas atau tanpa batas? Sebetulnya Bapak Ibu punya energi yang tanpa batas. Loh, kenapa jadi terbatas? Karena dibatasi oleh pikiran. Coba, minggu depan kita jalan-jalan ya. Ongkosnya satu orang 10 juta. Siapa yang mau ikut? Kelihatan karakternya. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Seperti alam yang terus bergerak, Al-Quran menggambarkan kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang menuntut ikhtiar. Allah mengajarkan bahwa perubahan tidak terjadi begitu saja, tetapi diawali dengan perubahan yang lahir dari dalam diri manusia. Perubahan cara berpikir, cara memandang hidup, dan cara bertindak menjadi bagian dari ikhtiar yang kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah. Perjalanan menuju Allah disebut sebagai suluk, yaitu perjalanan batin yang tidak pernah berhenti. Seorang hamba terus bergerak membersihkan hati, memperbaiki akhlak untuk mencapai Allah. Gerak yang dimaksud bukan sekedar berpindah tempat, melainkan pertumbuhan rohani yang berlangsung sepanjang hidup. Manusia yang memiliki tujuan hidup, harapan, dan motivasi cenderung lebih berani mengambil tindakan, lebih tahan menghadapi kesulitan, dan lebih mudah melihat peluang. Karena itu, perubahan seringkali dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena kita sedang berpikir, mikirkan saldo berapa, betul nggak? Sedang berpikir. Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan, lepaskan. Cara itu urusanku. Ini yang tidak acungkan tangan. Karena apa? Karena sedang dibatasi oleh pikiran. Karena pikiran sedang membatasi. Minggu depan kita akan jalan-jalan. Satu orang ongkosnya 10 juta. Tadi ada yang acungkan tangan. Acungkan aja tangan daripada tidak. Dengan mengacungkan tangan berarti kita sudah positif. Maka kita akan menarik yang positif. Yang tidak acungkan tangan itu sudah negatif. Lalu ada kata 10 juta, rewas. Betul nggak? 10 juta. Nanti ada embel-embelnya. Boro-boro 10 juta, buat bensin juga nggak ada. Nah, tambah lagi negatif. Boro-boro 10 juta, anak-anak juga belum kebayar iurannya, tambah negatif.
Itu yang membuat kalian selalu berada di zona itu, gak keluar. Kenapa sih tidak mengatakan yes, pasti ada rezekinya? Kenapa tidak begitu? Ini ada yang mencengkram di sini, ada yang membatasi di sini. Nah, semesta mengenali kalian berdasarkan energi kalian. Yang acungkan tangan tadi pasti pergi, walaupun mungkin sekarang belum punya uangnya. Yang tidak acungkan tangan, mual indit kemana-mana. Kemudian, apabila kau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tugas manusia adalah memiliki niat yang baik. Al-Quran mengajarkan keseimbangan yang indah antara usaha dan tawakal. Seorang mukmin tidak diperintahkan hanya berharap tanpa bertindak, tetapi juga tidak diminta mengendalikan semua hasil. Yang menjadi tanggung jawab manusia adalah berniat dengan benar, berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya semua kepada Allah yang Maha Bijaksana. Sikap ini dikenal sebagai tawakal, yaitu mempercayakan hasil kepada Allah setelah ikhtiar dilakukan. Tawakal bukan berarti pasif atau berhenti berusaha, melainkan hati tetap tenang karena yakin bahwa Allah pasti mengetahui apa yang kita inginkan. Ini dapat dipahami sebagai ajakan agar kita tidak terjebak oleh kecemasan yang berlebihan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha, sedangkan hasil akhir berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Orang yang terus-menerus meyakini bahwa dirinya pasti gagal seringkali tidak pernah memulai. Sebaliknya, orang yang memiliki harapan dan kesiapan untuk berusaha akan lebih terbuka melihat peluang, karena cara berpikir yang sehat mendorong tindakan yang lebih efektif dan membuka kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Jadi sekarang ini semesta sedang melihat Anda berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi yang Anda pancarkan. Saya sering ngasih contoh. Mana yang paling bagus? Baru bahagia ketika teman datang, atau bahagia aja dulu pasti teman datang? Nah, yang kedua ya, bahagia aja dulu pasti teman akan datang. Kenapa? Kalau sudah bahagia, pasti teman yang akan datang akan membawa kebahagiaan. Boleh-oleh, bawa berita bagus. Tapi kalau nunggu bahagia ketika teman datang, saat kita belum kedatangan teman, berarti kita bahagia atau tidak? Tidak. Nah, ketidakbahagiaan ini akan menarik ketidakbahagiaan. Dan teman ternyata betul-betul tidak datang. Dan kalaupun teman datang, paling juga pinjam uang, paling juga cerita kesusahan. Karena apa? Dan selama ini kita mengira mereka yang datang kepada kita itu datang kebetulan. Tidak ada. Di semesta tidak ada potongan peristiwa, semua satu kesatuan. Dan semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang telah menariknya. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tidak menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Al-Quran mengajarkan bahwa salah satu kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan, tetapi menyadari bahwa Allah selalu memberikan banyak berkah. Hati yang bersyukur lebih mudah melihat harapan daripada hanya berfokus pada kekurangan. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tetapi keadaan hati yang menerima setiap berkah sebagai anugerah dari Allah. Orang yang bersyukur biasanya memiliki hati yang lebih tenang, lebih lapang, lebih mudah berbagi, dan tidak mudah dikuasai oleh iri hati. Dari hati yang lebih lapang inilah lahir sikap yang menyenangkan bagi orang lain. Ini dapat dipahami sebagai pengaruh sikap batin terhadap cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Ketika seorang hadir dengan wajah yang ramah, tutur kata yang baik, dan semangat yang membangun, ia cenderung lebih mudah menjalin hubungan yang sehat. Sebaliknya, jika seorang terus-menerus dipenuhi keluhan dan kemarahan, hubungan sosialnya pun dapat ikut terpengaruh. Emosi positif seperti rasa syukur, optimisme, dan harapan dapat memperkuat daya lenting, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan membantu seseorang lebih peka melihat peluang. Dengan demikian, bahagia lebih dulu dapat dimaknai sebagai ajakan membangun hati yang bersyukur dan penuh harapan kepada Allah, bukan menunggu kebahagiaan datang dari luar.
Ayo kita belajar jujur pada diri sendiri. Kenapa kehidupan saya hari ini seperti ini? Itu yang datang dari semesta. Kenapa semesta menghadirkan itu kepada saya? Berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena semesta tidak mengenali Anda dari keyakinan Anda. Semesta tidak mengenali Anda dari siapa nama Anda. Tapi semesta mengenali Anda dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Lalu kenapa ada agama? Sebetulnya agama itu alat untuk meng-up kesadaran kita, untuk menaikkan level energi kita. Harusnya orang beragama bukan makin turun level energinya, harusnya level energinya makin naik. Sehingga ketika orang sudah betul-betul beragama, hidupnya menakjubkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan percaya sama orang yang mengatakan bahwa bagian kita mah nanti di sana. Jangan percaya sama orang mengatakan begitu. Itu sudah menyalahi doa yang disampaikan oleh Allah. Doa yang disampaikan oleh Allah kan dua. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya orang beragama sejahtera lahir dan batin. Nah, kenapa saya beragama tidak menaikkan level kesadaran? Karena ternyata semesta mengenali kita bukan apa agama kita, tapi semesta mengenali kita energi, frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan pada semesta. Dan itu memang bisa dibangun oleh agama kalau belajar agamanya benar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Agama sebagai jalan transformasi diri. Doa yang diajarkan Al-Quran ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan hari kemudian. Dengan demikian, agama bukan mengajarkan untuk mengabaikan kehidupan dunia, tetapi membimbing manusia agar menjalani dunia dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Hasanah fid dunya mencakup banyak bentuk kebaikan seperti kesehatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang baik, rezeki yang halal, ketenangan hati, dan kesempatan beramal. Sedangkan hasanah fil akhirah adalah keridhaan Allah dan kebahagiaan kehidupan di hari kemudian. Cara seorang memandang hidup sangat mempengaruhi kesejahteraan batin. Orang yang terus-menerus tenggelam dalam pikiran negatif cenderung lebih sulit merasakan syukur dan harapan. Sebaliknya, ketika seorang membangun pola pikir dan penuh harapan, ia lebih mampu menghadapi tantangan dengan tenang. Karena cara berpikir yang sehat membantu melahirkan keputusan dan tindakan yang lebih baik. Karena itu, agama dapat dipahami sebagai jalan membentuk karakter. Tapi kalau belajar agamanya malah justru menurunkan kesadaran, malah beragama jadi ruwet, malah beragama jadi pikiran malah banyak negatifnya. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengajarkan agama berdasarkan reward and punishment. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak ancaman. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak, ya, kalau ini nanti gini, kalau ini nanti gini. Saya tidak pernah begitu. Karena sudah jelas di hadis yang saya bacakan di minggu yang kemarin, Rasulullah bersabda, beliau diutus ke dunia ini bukan untuk merusak, la ta'anan wala la'anan, dan bukan untuk melaknat. Tahu melaknat? Melaknat itu menyampaikan kata-kata buruk pada orang lain yang kita benci. Hati-hati itu melaknat. Makanya doa Rasulullah indah sekali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika orang lain memperlakukan buruk pada beliau, malah didoakan, ya Allah, tunjukkanlah dia, berikanlah hidayah pada dia. Dia melakukan itu semata-mata karena dia tidak tahu. Tidak ada laknat dari mulutnya. Jadi aneh saya melihat banyak orang yang mengaku umatnya Rasul, tapi yang keluar itu adalah hujatan, laknat. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dakwah Rasulullah memberikan kabar gembira. Al-Quran menggambarkan Rasulullah sebagai rahmatan bagi seluruh alam. Karena Al-Quran memang membuat kabar gembira untuk membimbing manusia. Secara keseluruhan, risalah agama bertujuan mengantarkan manusia kepada kasih sayang Allah, bukan kepada keputusasaan. Ini sejalan dengan banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah memudahkan manusia dalam beragama, mengajarkan dengan kelembutan dan menumbuhkan harapan tanpa mengabaikan tanggung jawab moral.
Seseorang yang berjalan mencapai Allah berusaha menyeimbangkan rasa takut kepada Allah dan harapan kepada Allah. Bila hanya takut, seseorang dapat kehilangan harapan. Bila hanya berharap tanpa tanggung jawab, ia bisa menjadi lengah. Keseimbangan keduanya melahirkan ibadah yang penuh cinta, kerendahan hati, dan ketulusan. Harapan merupakan salah satu kekuatan yang membantu manusia bangkit dari kegagalan. Seseorang yang selalu diberi ruang untuk bertumbuh cenderung lebih mudah berubah dibandingkan seseorang yang terus-menerus dicela dan dianggap tidak memiliki harapan. Karena itu, menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang seringkali lebih efektif daripada hanya menggunakan ancaman. Ini adalah sebabnya akhlak Rasulullah menjadi bagian yang sangat penting dari dakwah beliau. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Setiap ajaran Allah bertujuan menghidupkan hati manusia. Ketika hati dipenuhi oleh iman, syukur, tawakal, dan harapan, cara kita memandang dunia pun berubah. Kita tidak lagi berjalan dengan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah selalu membimbing setiap ikhtiar yang dilakukan dengan tulus. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.